Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, Ibu harap kabar kalian hari ini sehat semua ya. Sebelum mengawali kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya untuk kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Oke, anak-anak kalian bisa mengisi absen ya di Google Form yang sudah Ibu kirimkan. Google Form nanti akan Ibu tutup pada pukul 2 siang ya teman-teman. Sebelum masuk ke materi hari ini, masih adakah yang ingat dengan materi kita sebelumnya? Ya, betul sekali. Materi kita sebelumnya yaitu membahas mengenai teks argumentasi. Masih ada yang ingat nggak teks argumentasi itu apa? Oke, jadi teks argumentasi adalah jenis teks yang berisi pendapat, gagasan, atau keyakinan penulis mengenai suatu topik yang disertai dengan data dan fakta sebagai pembuktiannya. Nah, baik teman-teman, hari ini kita akan mempelajari mengenai memahami poster sebagai jenis teks persuasi. Sebelumnya, Ibu sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada malam hari ini, yaitu memahami pengertian poster, kemudian mengidentifikasi ciri, unsur, serta jenis-jenis poster beserta tujuannya. Nah, sebelum masuk ke materi, kalian pernah nggak sih melihat poster yang membuat tertarik untuk melakukan sesuatu? Atau kalian pernah nggak bertanya-tanya, mengapa sih poster sering digunakan untuk promosi atau kampanye sosial di sekitar lingkungan sekitar? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan yang terlintas di pikiran kalian, kita akan mempelajarinya pada siang hari ini. Perhatikan poster di samping. Nah, terus identifikasi apa yang dimaksud dengan poster dan tujuan pembuatan poster tersebut. Oke, baik. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian poster. Nah, poster merupakan plakat yang dipasang di tempat umum, berisi pengumuman ataupun iklan. Poster ini biasanya digunakan sebagai media untuk menyampaikan informasi, mengajak, dan menghimbau masyarakat untuk melakukan sesuatu. Nah, kemudian tujuan poster dibuat itu yang pertama untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Yang kedua itu untuk mengajak atau membujuk pembaca. Dan yang ketiga yaitu untuk menghimbau masyarakat untuk melakukan sesuatu. Nah, ciri-ciri poster itu ada 5. Yang pertama, memuat kombinasi gambar dan tulisan. Kemudian yang kedua, menggunakan bahasa singkat, jelas dan mudah dipahami. Kemudian yang ketiga, cirinya itu menggunakan kalimat ajakan atau persuasif. Kemudian yang keempat, menarik perhatian dengan warna dan desain. Yang kelima, dapat dibaca secara cepat atau bisa dibaca secara sekilas. Oke, sebelumnya kalian ada yang tahu nggak sih apa itu unsur-unsur poster? Nah, jadi unsur-unsur poster itu yang pertama ada gambar atau ilustrasi. Biasanya poster itu bukan hanya tulisan saja, tapi berupa ada gambar atau ada ilustrasi yang menarik untuk dilihat. Kemudian unsur yang kedua yaitu tulisan atau teks. Jadi terdapat tulisan-tulisan atau teks yang singkat seperti itu. Yang ketiga yaitu unsur-unsurnya itu menggunakan kalimat persuasif. Biasanya kalimatnya yang kalimat efektif atau kalimat ajakan seperti itu. Nah, kemudian unsur yang keempat itu merupakan ada pesan atau informasi utama. Apa sih tujuan poster itu dibuat? Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis poster berdasarkan tujuannya. Kalian ada yang tahu nggak poster itu ada poster apa saja? Oke, baik. Jadi poster itu ada 4 ya teman-teman. Yang pertama yaitu poster niaga.
itu berfungsi untuk menawarkan produk dan meningkatkan penjualan. Kemudian yang kedua ada poster kegiatan, tujuannya untuk menginformasikan suatu acara atau kegiatan. Yang ketiga yaitu poster layanan masyarakat. Ini biasanya berfungsi untuk memberikan imbauan sosial kepada masyarakat. Kemudian yang keempat itu adalah poster kelas. Poster kelas itu berfungsi untuk kebutuhan informasi atau motivasi di lingkungan sekolah atau maupun kelas. Nah, kemudian ini ibu cantumkan beberapa contoh poster ya teman-teman. Yang pertama itu ada contoh poster niaga. Seperti poster untuk berjualan baju, sepatu, seperti itu. Kemudian yang kedua ini contoh dari poster kegiatan. Biasanya kalau di dalam sekolah itu bisa kegiatan jambore, kalau di luar sekolah itu bisa kegiatan 17 Agustus, seperti itu. Kemudian ada poster layanan masyarakat. Nah, itu biasanya berisi kayak ajakan atau himbauan kepada masyarakat untuk membersihkan lingkungan, seperti itu. Nah, yang terakhir itu ada poster kelas. Poster kelas ini seperti contohnya itu peraturan kelas, struktur organisasi kelas, seperti itu. Oke, dari materi yang Ibu paparkan ini, adakah pertanyaan atau adakah teman-teman yang masih belum mengerti? Nanti kalau ada pertanyaan, kalian bisa untuk menanyakan langsung kepada Ibu di grup WhatsApp kelas kita. Kemudian Ibu berikan tugas kelompok ya. Tugasnya itu kalian silahkan membagi kelompok menjadi terdiri dari 6 sampai 8 orang. Kemudian nanti Ibu bagikan jenis-jenis posternya kepada masing-masing kelompok. Nah, dari kelompok itu kalian Ibu perintahkan untuk mengidentifikasi jenis, unsur, dan tujuan posternya. Nah, kalian bisa menjawab di form yang Ibu kirimkan nanti. Oke, kesimpulan pembelajaran kita pada siang hari ini yaitu poster termasuk teks persuasi visual karena menggabungkan gambar dan bahasa untuk memengaruhi pembaca. Kemudian isi-isi poster itu ada berupa ciri-cirinya, tujuannya, dan unsur-unsurnya. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari itu poster ini banyak digunakan untuk mempromosikan produk seperti panganan lokal. Kemudian digunakan juga sebagai kampanye kesehatan atau ajakan sosial di masyarakat dan kegiatan di sekolah. Baik, cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan siang hari ini. Mohon maaf jika ada kurang atau kesalahan Ibu dalam berbicara. Semoga kita bisa bertemu kembali untuk pertemuan minggu depan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.